Eh, Selamat bertemu kembali pada perkuliahan mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Kesehatan. Pada hari ini tema yang akan kita bahas adalah antropologi gizi dan makanan. Masalah gizi dan makanan, terutama makanan ini merupakan masalah yang selalu menjadi pembahasan para ahli antropologi dan sosiologi. Menurut ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Surahman, Sulistiawati, dan Purwanto bahwa manusia makan itu untuk berbagai alasan. Jadi alasannya itu banyak sekali, bukannya sekedar memenuhi gizi saja. Nah, dalam konsep budaya, makanan itu pada masyarakat akan memunculkan masalah gizi dan sebagainya. Nah, masalah gizi tersebut adalah misalnya gizi buruk dan gizi kurang. Nah, secara fisiologis, eh, makan adalah sebuah proses dalam tubuh agar tubuh menghasilkan energi. Nah, hasrat seseorang untuk makan ini dipengaruhi oleh selera. Jadi kalau tidak ada selera, orang tentu tidak akan mau makan, meskipun dipaksa seperti apa. Dan ternyata selera ini muncul karena ada rasa. Jadi rasa baru selera gitu ya. Rasa yang ada dalam makanan. Nah, rasa yang ada dalam makanan ini sebenarnya merupakan produk budaya. Jadi ketika kita ke misalnya makanan Padang itu kan identik dengan pedas, gitu ya, bersantan, ya, ada gurih-gurihnya, ya. Nah, itu adalah sebagai produk budaya Minang, di mana mereka menghasilkan makanan yang sesuai dengan selera yang ada di masyarakat sana. Lalu ada anggapan juga orang-orang etnis Sunda suka dengan makanan yang asin-asin. Etnis Jawa menyukai makanan manis-manis. Nah, ini adalah semua sebagai produk budaya yang ada di masyarakat. Nah, jadi dalam khasana antropologi, makan itu adalah sebagai bentuk budaya. Nah, lalu ada menurut Hellman di situ ya, masih dari bukunya Suratman, setiap kebudayaan memiliki konsepsinya sendiri terhadap bahan-bahan yang dianggap sebagai makanan dan bukan makanan. Jadi di budaya masyarakat itu melihat bahwa bahan-bahan yang ada di sekitarnya itu bisa dianggap sebagai makanan dan bukan makanan. Bisa jadi misalnya jangkrik ya. Jangkrik itu menurut atau belalang ya, menurut masyarakat tertentu itu adalah makanan. Tetapi pada masyarakat lain itu adalah bukan makanan, bahkan mungkin sesuatu yang menjijikkan gitu ya. Cacing juga belum lama kita lihat ada kelelawar ya yang dimakan oleh masyarakat tertentu. Tetapi oleh masyarakat lain itu belum tentu sebagai makanan. Kemudian makanan juga dalam masyarakat ada dua, mereka melihat ada makanan yang suci dan makanan yang tidak suci. Di India misalnya daging sapi itu adalah makanan yang dianggap suci ya, sehingga untuk makan tersebut butuh apa namanya, perlu perayaan-perayaan tertentu, ritual tertentu. Tetapi bagi masyarakat kita tentunya daging sapi bukan sesuatu yang suci. Kita kapan saja bisa makan daging sapi dan sebagainya. Itu contoh eh, makanan oleh masyarakat dianggap sebagai makanan suci dan tidak suci. Lalu klasifikasi makanan juga bisa dibentuk secara paralel. Misalnya ada yang makanan dengan kualitas panas dan kualitas dingin. Jadi ada yang tingkatannya dia panas, panas itu berarti suhunya ya, dan dingin. Dan makan secara dingin. Nah, ini juga budaya masyarakat berbeda-beda. Lalu ada masyarakat yang menganggap makanan itu ada yang obat, tapi ada juga obat yang dianggap sebagai makanan. Nah, terbalik. Makan dianggap sebagai obat, makanan ya, dan obat yang dianggap sebagai makanan. Makanan yang dianggap sebagai obat tentu kita sering mendengar di negara kita eh, ramuan-ramuan tradisional ya, makanan-makanan yang dianggap bisa sebagai obat. Belum lama ini kasus COVID beredar misalnya temulawak gitu, itu bisa sebagai obat. Kemudian kalau kalian pernah dengar anak tikus ya, apa, nyinying ya, anak tikus itu bagi sebagian masyarakat itu dianggap sebagai obat, obat asma.
Bagi sebagian masyarakat lain misalnya toke ya, cicak yang besar itu juga dianggap sebagai obat. Tapi ada juga obat yang dianggap sebagai makanan. Nah, ini sekarang ada berkembang food supplement. Nah, itu sebagai makanan tambahan. Kemudian dalam ilmu sosiologi dikatakan bahwa setiap masyarakat memiliki karakteristik unik untuk menghasilkan, menyalurkan dan mengkonsumsi makanan yang disebut dengan social appetite. Jadi setiap masyarakat tertentu akan menghasilkan makanan secara berbeda-beda. Ada yang secara berbarengan, ada yang sendiri-sendiri gitu ya. Kemudian penyalurannya misalnya kepada tingkatan kasta tertinggi dulu, raja-raja, baru kepada yang rendah. Nah, itu penyalurannya seperti itu. Dan cara mengkonsumsinya pun ada yang beramai-ramai, ada yang masing-masing. Pada masyarakat perkotaan yang tingkat apa namanya individualisasi tinggi itu lebih makannya secara sendiri. Dalam ilmu antropologi juga ada konsep medikalisasi makanan. Medikalisasi, pengertian medikalisasi adalah proses menetapkan atau mengatasi masalah-masalah non medis sebagai isu medis dalam bentuk penyakit, gangguan dan gejala. Jadi ada di masyarakat kita ini banyak masalah-masalah yang bukan medis tapi dianggap medis gitu ya. Itu yang disebut dengan medikalisasi. Nah, medikalisasi ini terjadi juga pada makanan yang disebut dengan food medicalization. Jadi sejak lama manusia makan makanan sebagai obat dan saat ini digunakan sebagai terapi gizi medis ya. Di samping itu berkembang sekarang adalah industri makanan. Industri makanan ini menggeser ya medikalisasi ini sehingga makanan berubah menjadi functional food sebagai makanan yang sebagai fungsinya. Ya misalnya makanan yang dihasilkan oleh sekarang kita mengenalnya adalah fast food McDonald. Nah, ini ada konsep namanya McDonaldization di mana pemrosesan makanan itu sudah terstandar dan produksinya juga sudah konsumsinya juga sudah terstandarisasi ya. Dan sebagai akhir modul ini saya memberikan dua contoh perilaku makanan dan minuman pada masyarakat pedesaan, yaitu di masyarakat Kabau dan masyarakat Rawabogo. Nah, di sini kalau Anda baca bahwa perilaku masyarakat di masyarakat pedesaan itu bermacam-macam ya, sampai misalnya di masyarakat Kabau itu daging ayam, daging sapi dan kambing itu jarang dikonsumsi setiap hari. Kenapa? Karena makanan ini hanya untuk acara tertentu seperti syukuran, pernikahan, akikah dan sebagainya. Nah, di Rawabogo ini di daerah Bekasi ya, itu ada satu wilayah di mana masyarakatnya kekurangan gizi. Kenapa? Karena pola jajan makanannya yang kurang baik pada masyarakat tersebut, terutama pada balita. Nah, nanti untuk pembelajaran lebih lanjut saya akan share tiga ebook ya. Yang pertama kaki gajah dalam balutan etnik Sula, nanti di situ ada perilaku makannya seperti apa. Lalu di Rawabogo juga seperti itu. Dan untuk social appetite kalian bisa baca di bukunya John Germov tentang sosiologi. Demikianlah modul sesi kelima ini tentang antropologi gizi dan makanan. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas, Anda bisa berpartisipasi di forum diskusi sesi 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.